Pemirsa, informasi pertama kita awali dari pembongkaran tempat wisata Hibix Fantasy di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar alih fungsi lahan masih terus dilakukan. Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah menyegel gerbang masuk untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Sampo Pening kemarin. Ini, waduh, ini lebaran nih duit nih. Apes. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau Demul kembali mendatangi kawasan wisata Hibix Fantasy Puncak Jumat pagi. Kedatangan Demul untuk meninjau proses pembongkaran lanjutan di tempat wisata yang diduga menyalahi izin lingkungan. Deddy Mulyadi menyebut saat ini pihaknya tengah fokus membongkar 25 bangunan yang tidak berizin, yang tidak sesuai dengan site plan awal. Jadi cek aja bangunan liar bukan. Bikinnya dari 2021. Kalau bangunan liar termasuk yang ya, kalau catatannya sih kalau saya sesuai dengan komitmen awal ya ingin kembali ini menjadi areal terbuka yang peruntukannya untuk daerah resapan air yang ditanami pohon-pohon hutan sehingga ini menjadi hijau kembali dan tidak lagi menjadi problem lingkungan di wilayah hilir. Ini komitmen. Mewujudkan komitmen itu kan harus ada mekanisme hukum yang dijalani, apalagi ini sudah menjadi wilayah penyelidikan dan penyidikannya Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ranahnya adalah ranah Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pengembang usaha pariwisata ini. Nah, hari ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah memitigasi apa saja pelanggaran yang dilakukan dari sisi aspek administrasi pembangunan. Nah, dari sini kan bisa terlihat bahwa PT yang mengelola areal usaha ini hanya mengajukan 14 bangunan ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanaman Modal Satu Pintu. Nah, kemudian dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan, ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Nah, ini yang kemudian yang kedua, areal-areal yang ada di Setplam tidak sesuai dengan pembangunannya. Karena arealnya tidak sesuai dengan pembangunannya, maka itu sudah dalam kategori pelanggaran. Nah, kalau saya sih berharap ini karena anak perusahaan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan perusahaannya sudahlah hari ini meminta bantuan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk secara sukarela melakukan pembongkaran terhadap areal-areal yang salah dalam pembangunannya. Deddy Mulyadi sendiri ingin membongkar seluruhnya kawasan wisata tersebut dan mengelolanya menjadi area hutan. Namun demikian, dirinya harus menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup lantaran bangunan sudah memiliki izin yang terlebih dahulu harus dicabut. Berarti kan harusnya kan air itu jatuh ke sini. Ya kan, harusnya kan kalau nggak ada ini jatuh ke sini kan. Sekarang karena ditutup kan airnya jadi bluk gitu. Pembongkaran sendiri masih terus dilakukan hingga hari ini. Satpol PP telah mengangkut material-material kecil seperti pelang dan juga spanduk. Sementara material besar petugas melibatkan alat berat seperti eskavator dan beko. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel gerbang masuk sejak 6 Maret kemarin. Penyegelan dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran hukum lingkungan. Kawasan wisata ini sebelumnya telah resmi beroperasi sejak 11 Desember 2024. Namun akhirnya ditutup lantaran diduga melanggar alih fungsi lahan. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jabar yakni Jaswita Lestari Jaya ini sebelumnya hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun pada kenyataannya, area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Dari Bogor, Jawa Barat, Aulina Iyasa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menangis saat menyaksikan kawasan wisata Puncak telah beralih fungsi lahan. Ia tak kuasa menahan air matanya melihat pepohonan dibabat habis oleh pengembang. Ya, tangisan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi seperti yang kita saksikan ini pemirsa, tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata. Deddy Mulyadi menangis saat mengunjungi sebuah tempat wisata yang ada di Desa Sukagali, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Deddy Mulyadi lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut. Ia tak kuasa menahan air matanya lantaran alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini. Gubernur Jawa Barat meminta agar jajarannya membongkar seluruh bangunan yang melanggar aturan. Informasi sebelumnya diduga jadi penyebab terjadi banjir bandang di kawasan Puncak. Sebuah bangunan lokasi wisata Puncak dibongkar. Proses pembongkaran diwarnai kericuhan. Proses pembongkaran di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat ini yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor sempat diwarnai kericuhan. Salah satu penolakan pembongkaran karena kawasan wisata tersebut memiliki banyak karyawan yang masih menggantungkan hidupnya di sana. Namun warga menolak alasan tersebut karena dampak negatifnya lebih besar lagi. Warga menegaskan pembongkaran sudah sesuai aturan dan arahan Gubernur Jawa Barat karena diduga merusak alam dan memicu banjir bandang di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pasca banjir di Mega Bekasi Hypermall, sejumlah mobil terendam banjir di halaman parkir Mega Bekasi Hypermall mulai dievakuasi oleh pemiliknya pada pagi tadi. Evakuasi mobil terendam banjir ini menggunakan towing, pemirsa, di mana setelah dievakuasi, pemilik masih bingung untuk memutuskan apakah mobil langsung diperbaiki atau langsung dijual. Setelah terendam banjir selama 3 hari, sejumlah mobil yang terparkir di area parkir luar Mega Bekasi Hypermall mulai dievakuasi pada Jumat pagi. Mobil dievakuasi lantaran banjir di Mega Bekasi Hypermall ini berangsur surut. Mobil yang dievakuasi berada di ketinggian banjir sekitar 20 cm. Selain menggunakan towing, pemilik mobil lainnya juga mengevakuasi mobil terendam dengan cara didorong bersama-sama. Pemilik mobil pun belum memutuskan apakah mobil yang telah terendam tersebut akan diperbaiki atau langsung dijual. Apa mau dibawa nih, Pak? Dievakuasi sih ini. Maaf, Pak. Udah surut kan banjirnya. Mau ke bengkel apa kemana nih, Pak? Masih belum tahu, saya masih harus tunggu teman saya dulu sih, mau ngelihat kondisi mobilnya. Diketahui pada Jumat pagi ketinggian banjir di Mega Bekasi Hypermall bervariasi mulai dari 20 hingga 50 cm. Banjir diharapkan segera surut agar aktivitas di pusat perbelanjaan tersebut bisa segera pulih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Masih berkaitan dengan banjir di Bekasi, pemirsa, yang melanda perumahan, kali ini di perumahan Pondok Gede Permai serta di sekitarnya, hari ini juga sudah mulai surut, pemirsa. Dari pantauan udara, situasi terbaru yang Anda saksikan ini dari perumahan Pondok Permai Bekasi dan sekitarnya. Banjir yang merendam permukiman warga nampak sudah mulai surut. Jalan masuk kawasan perumahan pun sudah bisa dilalui kendaraan. Begitu juga ketinggian muka air Sungai Bekasi. Saat ini permukaan air berada di sekitar 1 hingga 2 meter dari mulut tanggul. Pemirsa, pasca banjir yang terjadi di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, warga terdampak masih bertahan di pengungsian. Sejumlah warga perumahan Pondok Gede Permai nampak masih bertahan di pengungsian. Hal ini dilakukan mengingat curah hujan masih cukup tinggi di wilayah Jabodetabek. Data BNPB, sementara tercatat kurang dari 200 warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Berbagai bantuan seperti makanan, air bersih, obat-obatan, serta pengecekan kesehatan telah disalurkan. Namun beberapa warga masih mengeluhkan terkait dengan alat kebersihan dan alat steam
untuk membantu mereka membersihkan endapan lumpur yang menempel di tembok rumah mereka. Minta oleh para pengungsi? Ya, yang pertama memang makanan mereka selalu minta agar tidak terlambat. Setiap pagi, siang, sampai dengan sahur nanti kami siapkan bahan-bahan itu. Kemudian mereka butuh kasur lipat untuk tidur di sini, bahkan yang tidur di rumah. Karena yang di rumah sudah rusak juga. Kami juga siapkan. Terus nanti ada bantuan-bantuan juga. Oke, untuk saat ini sudah surut semua, tinggal sisa lumpur material aja begitu? Tinggal lumpur material selutut di rumah saya itu. Makanya saya butuh banget sekop sama yang karet itu buat ngedorong lumpur keluar. Ya, meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Untuk tahu situasi terkini di sana, ada Esra Ambarita yang sudah ada di posko pengungsian. Esra, apa yang membuat warga lebih memilih bertahan di posko pengungsian padahal banjir sudah surut, Esra? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Satu hal yang kami dapatkan alasan mengapa masyarakat masih memilih bertahan di pengungsian di kantor BNPB ataupun yang terdampak bagi warga perumahan Pondok Gede Permai di Kota Bekasi ini, yakni karena rumahnya ini kebanyakan sudah terendam banjir, kemudian butuh waktu yang terbilang lama untuk membersihkannya. Sehingga bisa kami gambarkan di lokasi saya mengabarkan ini, setidaknya ada hampir 138 warga yang masih mengungsi. Dan ini bisa kami gambarkan situasi terkini pengungsian bahwa ada 2 tenda yang didirikan oleh BNPB. Dan saat ini beginilah kegiatan dari masyarakat yang tentunya ada yang bersirahat, kemudian juga ada yang sekedar duduk bercengkrama dengan tentunya masyarakat lainnya. Dan ini tidak hanya terdiri dari orang dewasa saja, namun juga dari balita. Dan kalau kami perhatikan bahwa untuk tempat tidur yang digunakan ini beralaskan dengan terpal, dengan beberapa terpal di sepanjang ataupun di dalam tenda ini. Nah, kemudian ini merupakan tenda yang pertama. Kemudian situasi tenda kedua ini kurang lebih hampir sama, yakni masyarakat juga tengah beristirahat, ada balita, orang tua juga di dalam tenda ini yang beraktivitas ataupun berkegiatan di malam hari dengan penerangannya yang berada di dalam tenda ini. Kemudian bahwa tadi masyarakat juga sudah mendapatkan makanan tentunya karena ada juga dapurnya tepat di belakang tenda ini, di mana dapurnya ini menjadi tempat yang untuk mensuplai makanan-makanan dari warga. Dan tentunya dari wawancara kami kepada masyarakat, tadi kalau kita lihat dari datanya, masyarakat ini sebenarnya berkurang untuk yang mengungsi. Ada sebanyak, jika pagi hari ada 200, ini mengalami penurunan sebanyak 138. Ini juga dikarenakan masyarakat ada yang sudah kembali ke rumah ataupun yang sudah membersihkan rumah, yang rumahnya masih bisa untuk dibersihkan dengan waktu yang cepat. Namun ada juga beberapa masyarakat yang menyampaikan bahwa banjir masih menggenangi di bagian dalam sehingga masih membutuhkan waktu untuk proses pembersihan atau menunggu surutnya dari banjir ini. Nah, tadi juga sempat kami mewawancarai beberapa warga bahwa harapannya dari pemerintah khususnya dalam hal ini tidak hanya soal logistik saja, misalnya soal makanan yang tentunya diberikan, karena di sana lokasi kalau kami bisa gambarkan tampaknya seperti ruko, di situ adalah menjadi gudang dari logistiknya. Jadi setiap kali ada logistik yang masuk akan dimasukkan ke arah sana, kemudian didata terlebih dahulu dan dibagikan kepada masyarakat. Banyak sekali logistiknya, mulai dari makanan, pampers, kebutuhan bayi, dan masih banyak lagi. Tapi tadi beberapa hal yang disampaikan masyarakat adalah tidak hanya mengenai logistik, tapi masyarakat ini butuh seperti pakaian, kemudian juga peralatan rumah tangga yang sudah hancur ataupun sudah digenangi banjir sehingga tidak memungkinkan lagi digunakan. Jadi masyarakat sangat berharap bahwa pemerintah tidak hanya memberikan suplai makanan, tapi seperti alat atau rumah tangga, kemudian juga terkait rumah yang hancur. Karena beberapa masyarakat mengatakan bahwa alat-alat dalam rumah itu sudah terbilang hancur sehingga juga meminta renovasi rumah juga dilakukan. Karena kalau kami juga sempat tadi melihat ke arah sana, itu beberapa rumah terbilang tinggi untuk banjirnya ataupun bekas banjirnya. Dan juga kalau menukil beberapa informasi, kita ketahui banjir yang berada di tempat saya mengabarkan ini ataupun di kawasan perumahan Pondok Gede ini mencapai 5 meter sehingga memutuskan warga harus mengungsi. Namun kalau situasinya sudah cukup berbeda, beberapa masyarakat sudah kembali, kemudian juga dari masyarakat ini
untuk masyarakat ini, untuk arus lalu lintas tadi kami perhatikan juga sudah kembali normal. Tapi sekali lagi pemirsa, bahwa situasi di pengungsian masih tetap ramai karena masyarakat masih butuh waktu untuk membersihkan rumah dan ada yang berharap agar rumahnya direnovasi. Yudi. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Pondok Gede, Permai, Bekasi, Jawa Barat. Esra, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Selamat malam. Pemirsa, hari keempat ratusan rumah warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir hingga 1,5 meter. Salah satunya SMPN 1 Teluk Jambe Barat, ratusan siswanya terpaksa libur. Sementara ratusan rumah lain dan akses jalan yang sempat terisolasi kini sudah surut. Warga pun mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka. Memasuki hari keempat, banjir di Karawang, Jawa Barat belum semuanya surut secara merata. Masih ada ratusan rumah yang terendam banjir di 2 dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang berada di Desa Karangligar. Ketinggian air kini masih bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 1 meter, hingga 50 cm. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga sekarang ratusan siswa pun masih diliburkan. Pasca terendam banjir, kondisi rumah merata dipenuhi lumpur. Warga pun berjibaku membersihkan lumpur yang mengotori seluruh perabotan rumah tangga, barang elektronik hingga pakaian. Warga pun mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan air minum. Ya, menjelang habis subuh, habis sahur. Habis sahur udah turut. Kehabisan air soalnya mati lampu mau itu teh. Air bersih. Oh, jadi Lampu sekarang sudah butuhnya apa? Butuh air bersih. Air iya. Air bersih belum ada. Sama ini lampu nih. Belum hidup ya? Belum hidup. Menurut warga sekitar, wilayah Dusun Pengasinan Karangligar dan Dusun Kampek memang langganan banjir. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga kontur tanahnya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, hingga saat ini pemirsa memang masih banyak ratusan rumah ya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diterjang banjir, ketinggiannya bahkan sampai 2 meter di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Pemirsa, tim kami menelusurinya menggunakan perahu karet. Diketahui ada 1 rumah roboh akibat diterjang banjir. Memantau banjir parah yang merendam ratusan rumah di Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat menggunakan perahu karet. Meski nyaris menggenangi atap rumah, namun tak sedikit warga yang tetap nekat kembali untuk memantau kondisi rumah mereka. Iya, Ibu. Ini kenapa nggak mengungsi coba? Kenapa? Atau udah ngungsi juga? Udah ngungsi, ini ngeliat kondisi, bersihin sampah. Iya. Oh, ini bersihin sampah. Iya. Iya. Tuh, banyak yang tapi ngungsi di kemana, Ibu? di Karangligar. Karangligar. Rumahnya seapa tadinya ini? Ini, ya ini segini. Tadinya segini? Iya. Seapa? Ini. Sampai situ? Sampai sini, sampai atap. Sampai atap. Sampai sini tuh lampu juga udah pada kena tuh. Pada kena ya? Iya. Ini rumah Ibu? Iya, ini mah itu tuh 2. 2. Di tengah banjir ada rumah yang roboh akibat tergenang. Kondisi rumah sudah ambruk akibat derasnya banjir yang terjadi. Coba saya jelasin, Kang. Katanya sih tadi pagi, Pak. Tadi pagi nih? Iya, tadi pagi pas jam 7, jam 8-an. 7 tadi. Iya, sebelum dapat kabar dari tetangga. Oh. Jadi makanya saya ngecek ke sini. Ini Akang ini ngecek ke sini. Iya. Tadinya nggak percaya. Ya, emang agak ini sih rumahnya emang agak udah harga doyong sedikit Udah itu. doyong dikit. Itu efek dari kemarin Pak, tahun kemarin sering banjir. Sering kebanjiran. Iya. Akibat banjir, kondisi desa tergenang secara merata. Perahu karet yang melintas bahkan sudah sejajar dengan atap rumah. Perahu karet ini digunakan warga untuk memantau kondisi terkini rumah tinggal mereka yang tergenang banjir. Warga berharap segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari Karawang, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Sukabumi, Jawa Barat juga terendam banjir setinggi 2 meter. Banjir akibat meluapnya Sungai Cibojong setelah hujan deras intensitas tinggi mengguyur kawasan itu. Astagfirullahaladzim.
bayi nu kayak belum dievakuasi. Kita tolong ya. Astagfirullahaladzim. Warga perumahan Pratama Indah di Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat panik saat banjir merendam rumah mereka. Banjirnya udah naik banget. Tuh, Masya Allah. Para korban yang mayoritas perempuan dan anak-anaknya selanjutnya dievakuasi ke tepian dengan menggunakan perahu karet. Banjir di kawasan ini terjadi setelah Sungai Cibojong meluap akibat hujan deras yang terus mengguyur. Akibat banjir, 116 rumah warga terendam memaksa penghuninya untuk mengungsi. Tim SAR, BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, dan relawan menyisir dengan menembus derasnya banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Berkali-kali turun, terus pertama air masih kecil, karena curah hujan semakin deras, akhirnya air dari Sungai Langkasan naik sampai inilah keadaannya. Para korban banjir selanjutnya dibawa ke kantor Desa Bojong untuk diungsikan. Data sementara BPBD, akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, 203 orang terdampak banjir ini. 1 orang meninggal dunia dan 5 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung serta Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung. Pramono selaku Gubernur meminta Kejaksaan Agung bersama mengawal program pemerintah Provinsi Jakarta. Gubernur beserta Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Keduanya meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal program-program dari Pemprov Jakarta. APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar. Oleh karena itu, Pramono meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk mendampingi program-program Pemprov Jakarta selama ia menjabat. Penting baginya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Jakarta tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pramono, Pemprov Jakarta memerlukan pendampingan Kejagung untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Secara khusus saya mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena Jakarta bagaimanapun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi epicentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11% dari PDB, APBD-nya lebih dari 91 triliun. Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan ke depan. Beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Direktur Utama Pertamina dan jajarannya menyampaikan dukungan kepada Kejaksaan Agung dalam upaya bersih-bersih di dalam Pertamina. Sementara Jaksa Agung menyatakan membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Direktur Utama Pertamina dan jajarannya menyambangi Kejaksaan Agung pada Kamis kemarin, di mana kedatangan ini disambut langsung Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dirut Pertamina yang baru dilantik pada November 2024 lalu itu mengaku bahwa peristiwa ini akan jadi momentum introspeksi Pertamina, meningkatkan tata kelola perusahaan ke arah lebih baik, sekaligus memberi laporan hasil uji lab terkait spesifikasi BBM saat ini. Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung juga menyatakan membuka peluang menerapkan tuntutan hukuman mati pemirsa kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023.
Peluang itu terbuka karena aksi korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi badai pandemi COVID-19 saat itu. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan video viral yang menunjukkan kemasan minyak kita 1 liter yang diduga hanya berisi 750 ml. Berdasarkan pantauan di lapangan, di salah satu pasar kawasan Jakarta Barat tak ada takaran pasti dalam minyak kita kemasan botol. Dan berikut kita simak laporan Wenda Nura dan juru kamera Indra Purnama. Memang saat ini viral di media sosial mengenai isi dari minyak kita kemasan 1 liter yang mana isi bersihnya ini justru tidak mencapai 1 liter, hanya 750 ml saja. Hal ini tentu menimbulkan keresahan dan juga kekhawatiran bagi para konsumen, apakah produk yang selama ini mereka beli ini sudah sesuai atau belum. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional di kawasan Jakarta Barat dan akan menunjukkan bagaimana kondisi minyak kita saat ini. Dan berikut minyak kita saat ini, kemasannya ini ada sedikit perbedaan jika dibandingkan dengan produk yang saat ini sedang viral, yang mana produk yang viral ini bertuliskan 1 liter. Tapi untuk minyak kita saat ini tidak bertuliskan 1 liter. Jadi memang saat ini tidak diketahui isi bersih dari minyak kita saat ini yang beredar di pasaran. Isi bersihnya ini memang betul 1 liter ataupun 750 ml karena memang tidak tertera di dalam kemasannya. Dan sebetulnya untuk kasus ini sebelumnya sudah ditangani oleh Kementerian Perdagangan. Namun karena kasus ini muncul lagi, tentu ini menjadi perhatian khusus kembali dan pemerintah perlu memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran ini baik kualitas dan juga kuantitasnya ini harus sesuai dengan standar. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Koperasi ke Istana Negara. Pemanggilan tersebut, pemirsa, membahas keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrim. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Kopdes Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemirsa, Mendagri Tito Karnavian merespon tudingan retret kepala daerah menghabiskan 13 miliar rupiah. Tito menegaskan kegiatan retret kepala daerah kemarin ini menjadi upaya pemerintah dalam mengamankan APBD. Saya sudah sampaikan, tapi clue yang paling utama menginvestasikan 13 miliar untuk mengamankan 1.300 triliun. APBD itu 1.300 triliun tuh. Kalau nggak efisien, kasihan rakyat. Apalah uang 13 miliar besar, tapi demi mengefisiensikan dan mengamankan 13.369 triliun APBD. Itu tugas Kemendagri. Yang kedua, kegiatan itu dilakukan sebetulnya 14 hari. Diperpendek jadi 7 hari untuk membekali mereka 5 tahun ke depan. Ingat ya, kepala daerah yang 503 dilantik itu 103 itu pernah jadi kepala daerah. 400-nya belum pernah jadi kepala daerah. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini untuk membahas program pemerintah, salah satunya adalah program Danantara.
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing pengusaha tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur. Prabowo pun membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, bicara mengenai Danantara, pemirsa, Danantara ini akan jadi sumber investasi proyek pemerintah untuk memastikan bebas dari pengaruh luar, di mana Presiden Prabowo meminta tidak ada orang titipan di BPI Danantara. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan, pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita, dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, saat menjabat Presiden, setiap langkahnya memang mempunyai makna tersaru. Presiden ke-7 RI Joko Widodo siapkan partai baru. Apa tujuannya membangun partai baru sementara undang-undang membatasi 2 periode? Bahkan di lain pihak sudah ada partai lama yang menanti, namun ternyata belum direspon. Kita akan bahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini di sambungan Zoom, Wakil Ketua Umum Jokowi Maniasan Salvator, serta pengamat politik Ray Rangkuti. Saya sapa narasumber istimewa saya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ray Rangkuti, Bang San Salvator. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Supaya mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja. Bang San Salvator, tadi wartawan kami menanyakan kepada Pak Jokowi mengenai gagasan partai super terbuka tersebut sudah disampaikan ke relawan-relawannya. Nah, ini mumpung ada Bang San Salvator, yang dimaksud Pak Jokowi, partai super terbuka, itu partai yang seperti apa, Bang San Salvator sebenarnya? Iya, terima kasih. Selamat malam, Mas Yudi. Yang tadi disampaikan langsung oleh Pak Jokowi mengenai partai super terbuka. Artinya partai ini lebih inovatif, progresif, dan juga lebih kompetitif. Dalam hal ini kita bisa lihat prakteknya dalam sistem kepartaian kita, masih banyak partai yang dikuasai oleh para elit partai atau keluarganya. Ya kan, kemudian hanya dimiliki oleh beberapa orang yang bisa kita hitung dengan jari. Oleh sebab itu, partai yang dimaksud sama Pak Jokowi dalam kaitannya dengan gagasan ini, itu seperti yang dikatakan lebih inovatif, progresif, lebih kompetitif, dan juga bisa dimiliki oleh semua anggota partai. Yang mana kita tahu dalam sistem kepartaian kita hari-hari ini, dalam pemilihan ketua umum, dalam penentuan kebijakan, itu ditentukan oleh pimpinan-pimpinan atasnya, bukan berdasarkan akomodatif dari pihak-pihak kaum marhaen misalnya. Saya pikir itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden kita, sebab Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo ini, beliau kan Bapak bangsa, mempertimbangkan hal-hal yang baik ke depannya, dengan salah satu membuat satu gagasan ini. Saya pikir itu. Ada hubungannya nggak Bang San Salvator dengan Pak Jokowi trauma karena pernah dipecat dari PDIP? Oh jauh lah, nggak ada hubungan itu sebenarnya. Itu sebenarnya persoalan hari ini kita melihat Pak Jokowi, Pak Presiden kita ini lebih melihat agar partai-partai yang seperti yang lainnya itu yang kurang progresif misalnya, yang kurang inovatif misalnya. Kenapa? Karena dalam prakteknya kita ketahui bersama bukan rahasia umum lagi, udah jadi rahasia umum lah, bukan rahasia lagi. Dalam penentuan ketua umum ya dia lagi misalnya, ya kan? Dalam menentukan
kepala bidang misalnya ya orang itu lagi tidak ada misalnya kaderisasi seperti itu yang dimaksud oleh beliau. Apakah yang dimaksud seperti ketua umumnya yang memimpin partai tersebut lama sekali, begitu misal di PDIP ada Ibu Mega, kemudian di Demokrat ada Pak AHY, ayahnya juga SBY di Demokrat, ataupun juga di Gerindra ada Pak Prabowo, maksudnya itu kah? Tidak perlu disebutkan, saya pikir publik juga tahu siapa publik yang akan menilai. Partai yang mana saja sih yang benar-benar dikooptasi itu. Partai yang mana sih yang masih bisa terbuka peluang-peluang untuk kader-kadernya berproses. Karena ya, kan? yang dibahas ini Bang San Salvator oleh masyarakat adalah jika alasannya adalah hal-hal tersebut, berarti kan selama ini rekan koalisi atau partai-partai yang sering datang sowan ke Pak Jokowi itu adalah yang dikritisi Pak Jokowi jika alasan seperti itu. Saya pikir yang datang itu minta pertimbangan, minta nasihat ya sah-sah saja. Sebagai mantan presiden 10 tahun, ya beliau tentu punya pengalaman banyak. Yang baru datang minta pengalaman, kasih referensi untuk pembelajaran, saya pikir kita bangsa Indonesia, bangsa timur lah, yang punya budaya sopan santun, yang punya budaya minta restu, minta petunjuk kepada yang lebih tahu, itu juga baik-baik saja. Baik. Bang Ray Rangkuti, mungkin langsung saja ditanggapi Bang, seperti apa tanggapannya? Yang mana ini? Mengenai partai super. Yang mana ya? Partai super terbuka Pak Jokowi. Ya, yang lebih menarik, yang paling menarik. Silakan Bang Ray. Ya, pertama saya sebetulnya juga bertanya ya, kenapa Pak Jokowi tidak mengoptimalkan saja partai yang sudah ada? Kan selain partai-partai yang dikritik tadi oleh Pak Jokowi, yang orangnya itu-itu aja, seperti milik sendiri-sendiri, pribadi, juga kan masih ada partai-partai yang boleh disebut relatif terbuka gitu ya. Ya sebut saja Golkar, itu kan boleh disebut bukan partai siapa-siapa gitu kan, partai bersama. Ada PAN gitu ya, lalu juga termasuk di dalamnya PKS kan. Ya itu juga kan partai-partai yang juga terbuka, artinya yang di dalamnya reguler terjadi pergantian kepemimpinan yang unpredictable gitu loh, kira-kira yang seperti misalnya habis dari Airlangga ke Bahlil kan itu kan nggak bisa diduga orang tuh gitu ya kan, dan sebagainya. Apalagi Pak Jokowi sebelumnya sudah seperti dekat sekali dengan Golkar gitu, makanya pertanyaannya kok nggak diwujud-wujudkan juga ya, baik Pak Jokowinya nggak masuk atau Golkarnya seperti belum terlalu kuat untuk menarik Pak Jokowi masuk ke dalam. Nah itu tentu salah satu pertama. Atau yang paling dekat itu adalah PSI. PSI adalah partai yang dikelola oleh anak beliau sendiri. Dan sendirinya kan sebetulnya kalau mau dioptimalkan oleh beliau, dibuat bentuknya seperti bentuk yang diinginkan oleh beliau terbuka, itu sangat mungkin. Mengingat bahwa PSI-nya sendiri sudah merupakan partai yang sangat mengidolakan Pak Jokowi. Kan istilah mereka itu adalah tegak lurus dengan Pak Jokowi kan. Artinya kalau Pak Jokowi misalnya ya mendorong partai PSI ini terbuka ya seperti yang beliau bayangkan, inginkan, itu sangat mungkin bagi saya ya diterima oleh orang-orang di dalam PSI gitu. Sehingga tidak perlu membentuk partai baru ya. Meskipun tidak 0-0 amat, karena kan partai baru ini mungkin akan ditopang oleh mantan-mantan relawan beliau ya, baik di tadi Jokowi mania atau pro Jokowi dan sebagainya itu gitu ya. Tetapi tentu ya kan kalau PSI yang diubah menjadi partai terbuka itu sudah lebih solid gitu ya, dan kepengurusannya juga sudah ada di semua daerah dan sudah melampaui ketentuan perundang-undangan untuk ikut dapat serta di dalam pemilu gitu ya, ketimbang misalnya membentuk yang baru dan biayanya tentu sangat mahal. Lagi pula ini akan jadi pertanyaan ya, misalnya kalau Pak Jokowi membentuk lagi yang baru, kira-kira kemampuan finansialnya cukup apa tidak? Itu mengingat ya seperti kita lihat ya penampilan Pak Jokowi ini adalah orangnya sederhana begitu ya, rasanya nggak cukup uang beliau lah untuk membentuk partai baru gitu ya, kecuali mungkin nanti rebuan ya di antara mereka ya, itu hal lain. Tapi yang saya mau katakan itu adalah ketimbang capek-capek lagi mulai dari nol, biayanya besar ya kan, lalu
melakukan ini itu macam-macam sebagalanya, mengapa sih tidak PSI-nya saja yang dijadikan seperti partai seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi itu tadi gitu ya, partai terbuka, kalau dan sebagainya. Alasannya adalah ini Bang Ray, karena menyandang presiden 2 periode, terus sudah punya relawan sendiri, bukankah hal yang wajar dan tidak aneh jika Pak Jokowi membentuk partai baru kalau punya masanya gitu Bang Ray? Iya, persoalan kita kan nggak di situ. Kan kita udah nggak mendiskusikan apa tujuan dan maksud beliau mendirikan partai. Yang kita diskusikan tadi adalah mengapa harus membentuk partai baru lagi. Kan kalau targetnya hanya menjadikan partai ini supaya lebih reguler kepemimpinannya, lebih terbuka dimiliki oleh orang lain gitu ya. Dan sebetulnya ada partai-partai yang sudah tersedia. Ya, misalnya tadi kita menyebut ada PAN yang relatif terbuka, ada Golkar yang relatif terbuka, ya dari Erlangga ke Bahlil itu kan di luar prediksi semua orang, kan misalnya gitu. Lalu ada juga PKS gitu ya, yang juga sirkulatif kan ininya kepemimpinannya gitu. Atau menjadikan PSI sekalian sebagai partai terbuka seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi ketimbang mendirikan partai baru. Karena seperti yang saya sebutkan tadi itu, kalau partai baru itu kan butuh dana, ya kan. Nah pertanyaannya kira-kira di mana Pak Jokowi memiliki cukup finansial untuk membangun itu, mengingat bahwa penampilan Pak Jokowi ini terlihat kan sederhana, seperti tidak memiliki aset yang cukup lah. Padahal kita tahu di Indonesia ini umumnya partai politik itu ya kan didanai oleh elit-elitnya gitu loh kira-kira tuh ya. Kecuali kalau mereka mengatakan kami gotong royong lah. Kalau kembali ke situ itu ya kan bagus kalau PSI ya dibuat dengan partai terbuka itu gitu. Menarik. Bang San Salvator, bagaimana menanggapinya? Mengapa harus membangun partai baru sih Bang? Bukankah ada partai yang sudah memfasilitasi seperti tadi sampaikan Bang Ray? PSI bisa saja, anak Pak Jokowi juga sudah jadi ketua umum di sana, dibentuk menjadi partai terbuka super, Bang. Ya, ini kan gagasan yang ditawarkan. Terlepas partai itu belum dibentuk, tadi juga disampaikan oleh Waketum PSI, Bang Budiman, menyatakan gagasan ini sudah diakomodir oleh PSI yang nanti pada bulan Mei pada saat Rakernas kalau nggak salah atau Kongres nanti akan dilakukan revisi-revisi terkait regulasi baik ADERT-nya maupun regulasi-regulasi yang lain sehingga konsep atau gagasan ini bisa masuk ke dalam partai tersebut. Namun bicara mengenai partai itu kan tidak bisa kita masuk lebih jauh sebab kita bukan bagian dari kepartian tersebut. Namun menyambung apa yang disampaikan bahwa ada beberapa partai yang memang sudah mau menuju kepada gagasan yang disampaikan itu partai super terbuka, TBK yang dimaksud itu. Dalam gagasan Pak Jokowi ini lebih mengedepankan terkait politik kolektif kolegial. Jadi kita secara bersama-sama tidak dimiliki oleh beberapa orang saja. Artinya politik kolektif kolegial ya kita bekerja sama-sama untuk semuanya, untuk tujuan bersama-sama. Sebab yang kita ketahui hari ini ya udah bukan rahasia lagi seperti yang disampaikan awal, bahwa memang banyak partai yang di depannya terlihat terbuka, tetapi ada panggung belakang yang memang benar-benar ruwet itu. Sebab untuk mau mencalonkan sebagian orang ada yang terdengar harus perlu mengeluarkan biaya agar bisa mendapat posisi nomor urut misalnya. Kemudian untuk menjadi ketua di bidang tertentu butuh rekomendasinya harus menyetorkan juga biaya-biaya yang seperti itu yang dimaksud agar tidak terjadi lagi di dalam partai yang akan terbentuk atau gagasan-gagasan yang dibentuk olehnya. Saya pikir itu terpentingnya dari situ. Itu alasannya Bang Ray, bagaimana Bang? Ya saya nggak tahu juga ya, tapi apa iya Pak Jokowi mau membuat partai yang super terbuka? Pertama tentu beliau hubungannya dengan Gibran. Itu nepotisme politik gitu loh. Kemudian ada Kaisang yang mendapatkan ketua umum 2 hari setelah jadi anggota di PSI. Bagaimana bisa Kaisang bisa menjadi ketua umum dengan proses yang begitu cepat gitu. Nah kemudian beliau mendorong juga
bukan mendorong sih ya. Misalnya beliau hubungannya dengan Gubernur Sumut sekarang yang menjadi menantunya. Gitu. Nah, dan dengan fakta-fakta politik yang kayak begitu itu, lalu Pak Jokowi berbicara tentang partai politik super terbuka. Gitu. Saya nggak bisa melihat referensinya di mana gitu loh dari apa namanya itu langkah-langkah dan sikap-sikap politiknya Pak Jokowi gitu. Ya, mengingat bahwa bagaimana ia terbukanya, yang mempersilahkan Gibran sebagai calon wakil presiden, lalu anaknya ketua partai dalam 2 hari, lalu menantunya gitu ya. Sekarang PSI-nya masuk ke dalam struktur pemerintahan dengan cara berombongan gitu ya. Karena hari ini cukup marak ya organisasi tertentu di Kementerian Kehutanan di mana anggota PSI banyak masuk di dalam gitu. Nah, dengan pola dan kultur-kultur yang seperti ini yang kita lihat dari Pak Jokowi, lalu beliau berbicara tentang partai politik yang super terbuka gitu. Jadi saya tidak melihat relevansinya dengan praktek politik yang ia lakoni selama ini gitu. Nah, kalau itu yang mau kita bicarakan gitu ya. Maksudnya apakah praktek politik Pak Jokowi selama ini memperlihatkan sikap beliau sangat terbuka ya terhadap pluralisme katakanlah politik ya di Indonesia gitu. Nah, dengan beliau mempromosikan dinasti, mempromosikan nepotisme, saya sih tidak melihat beliau itu memiliki sikap terbuka terhadap politik gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua mungkin pertanyaannya adalah apalagi target yang hendak dicapai tadi yang Anda sebutkan tadi bahwa partai politik ini didirikan mengingat beliau sudah 2 periode. Gitu. Ya tentu beliau yang 2 periode, tapi kan anaknya ya kan menantunya masih memiliki kans untuk terap jalan dan itu memang membutuhkan perahu di masa yang akan datang. Nah, berkebetulan ada persyaratan yang dipermudah oleh Mahkamah Konstitusi saat ini, di mana presidensial threshold dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semua partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu dapat mencalonkan sebagai calon presiden. Alias apa gitu? Alias misalnya lah ya, malah tahu Gibran misalnya kesulitan mendapatkan perahu dari partai-partai yang disinyalir oleh Pak Jokowi itu sebagai partai pribadi gitu ya. Tapi setidaknya kan beliau udah punya perahu yang lain. Yaitu perahu yang didirikan ini sekarang. Kalau kemudian didirikan sebagai partai, atau mungkin pakai PSI dan sebagainya. Jadi, saya kira salah satu tujuan penting dari pendirian partai politik ini adalah untuk memastikan adanya perahu bagi kelanjutan karir politik Gibran maupun menantunya maupun juga anaknya Kaisang. Itu yang saya lihat. Tapi kalau ditanyakan apa mungkin partai ini seterbuka yang kita bayangkan, saya menjawabnya tadi dilihat dari track record Pak Jokowi, saya nggak yakin bahwa Pak Jokowi akan membuat partai ini terbuka seperti yang kita bayangkan bersama. Baik, Bang Ray. Menarik. Nanti saya minta tanggapi oleh Bang San Salvator sikap kritis tersebut. Tapi kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, adik Presiden Prabowo Subianto yakni Hasim Joyo Hadikusumo menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hasim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hasim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hasim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan. Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hasim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya.
Saya kira ini silaturahmi ya. Saya kira demikian ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi, terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama, mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hasim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hasim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Bang San Salvator dan Bang Ray Rangkuti. Bang San Salvator, izin Bang, saya minta ditanggapi tentang kritikan apakah sikap politik Pak Jokowi selama ini seterbuka itu sehingga gagasan yang muncul adalah partai super terbuka atau jangan-jangan ini adalah kelanjutan kepentingan politik berikutnya? Iya, yang pertama kita hormati spekulasi-spekulasi dari Bang Ray. Ada sisi yang kita hormati. Sebab kita ketahui juga yang dilakukan selama ini kan terlihat jelas di masyarakat, dinikmati juga sama masyarakat. Yang menjadi problem ini kan isunya adalah Pak Jokowi dengan partai-partai yang memang agak bertentangan. Apa yang diinginkan pemerintah ketika hendak dilaksanakan, itu menjadi terkendala dengan persoalan kepartaiannya. Itu persoalan besarnya. Mengapa kemudian gagasannya tumbuh atau diberikan kepada anak muda misalnya agar gagasan ini dilaksanakan dengan maksud agar partai yang digagas dibentuk kemudian hari misalnya alhamdulillah puji Tuhan kalau misalnya itu terbentuk ya lebih inovatif, lebih progresif, lebih kompetitif misalnya. Ya kan bisa lebih akomodatif terhadap apa yang dirasakan langsung dari kaum marhaen, kaum marginal, kaum yang tidak tersentuh oleh pemerintah misalnya. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan, kenapa selama ini tidak dilaksanakan sebab sudah ada partai-partai yang lain yang misalnya tadi disampaikan oleh Bang Ray. Pertanyaannya, mereka seterbuka itukah atau tidak? Sebab dalam tata pelaksanaannya yang terlihat terbuka dalam pelaksanaan di belakang itu banyak juga yang dihambat, yang ditutupi, yang disumbat. Nah, persoalan seperti ini makanya kenapa muncul gagasan super terbuka. Esensinya adalah agar persoalan-persoalan yang dialami, yang dirasakan oleh bukan hanya 1-2 orang, banyak orang yang terlihat juga di banyak media, bahkan di berbagai podcast kita lihat banyak keluh kesah para anggota dewan, para kepala pemerintah yang kemudian diusung oleh partai-partai ini terhambat kerja-kerjanya. Kenapa? Karena persoalan ini yang kembali lagi partainya mencoba untuk melakukan hal-hal manuver yang lain untuk kepentingan partainya. Itu mengapa gagasan ini perlu kita support. Nah, ada di situ. Saya pikir demikian, Pak. Baik. Bang Ray Rangkuti, di luar tentang gagasan partai super terbuka yang disampaikan dan baru saja kita simak juga dari Bang San Salvator, apakah ini jadi pertanda Bang Ray bahwa Pak Jokowi menutup pintu untuk bergabung dengan partai lain, termasuk tutup pintu untuk Golkar? Ya itulah pertanyaan di awal tadi kan. Kenapa beliau bisa masuk ke Golkar? Apakah memang beliau merasa nggak berkenan dengan sistem di dalam Golkar atau beliau melihat bahwa
Golkar itu tidak terbuka yang ia bayangkan gitu, atau yang terjadi sebaliknya, bahwa Golkar sebenarnya nggak sungguh-sungguh juga mengajak Pak Jokowi untuk masuk ke dalam partainya gitu. Ya itu yang kita nggak tahu. Mana yang di antara yang keduanya, apakah Pak Jokowi yang nggak berkenan atau Golkarnya yang kurang membuka pintu. Tapi dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi ini, Bang Ray, maaf, apakah partai-partai lain kecewa atau sebenarnya menganggapnya biasa saja sih? Maksudnya kecewa? Ya kalau misalnya partai lain kan sudah ingin mengajak Pak Jokowi bergabung di partai mereka, tapi tersampaikan bahwa akan membangun partai super terbuka. Apakah ada kekecewaan dari partai seperti katakan Golkar, PAN mungkin? Saya kira enggak ya. Kalau Pak Jokowi mau membangun partai sendiri ya mereka pasti akan berpendapat monggo-monggo aja. Mau kenapa mereka? Karena mereka mengerti nggak semudah yang dibayangkan juga mendirikan partai itu gitu loh. Ya kan? Apalagi yang di dunia yang kompetitif seperti yang sekarang ini, partai yang bahkan telah berdiri sejak jadi zaman Orde Baru sekalipun gagal ikut serta di dalam parlemen karena kurang memenuhi parliamentary threshold. Oleh karena itulah saya tidak melihat target utama dari partai yang dibayangkan oleh Pak Jokowi ini akan lolos parliamentary threshold. Paling jauh seperti yang saya sebutkan itu tadi. Mana tahu ya kan di dalam perlombaan politik ini tiba-tiba anak beliau Gibran, Kaisang gitu ya, menantunya Bobi itu tidak mendapatkan tempat yang cukup di partai-partai yang ada ini, dan beliau sudah punya pelabuhannya sendiri. Yaitu partai baru ini, mengingat bahwa sekarang ini pengusulan untuk jadi calon presiden, calon kepala daerah itu sudah dipermudah oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan untuk calon presiden sudah 0% gitu. Artinya mereka tidak terlalu tergantung lagi nasib politiknya dalam konteks pencalonan kepada partai-partai yang sebut saja misalnya lolos parlemen, dan sebagainya. Sehingga daya tawarnya tetap ada ketimbang misalnya daya tawarnya tergantung kepada partai yang lolos parlemen gitu. Nah saya melihatnya di situ, sebab saya sih melihat ya partai apapun, tidak hanya partai Pak Jokowi ya, udah agak kesulitan nih untuk mendapatkan 4% parliamentary threshold gitu. Jadi apalagi seperti partai baru seperti yang sekarang. Meskipun ya nama Pak Jokowi populer, macam-macam dan sebagainya, kan kita lihat kemarin nggak ngefek ke PSI-nya, nggak begitu besar gitu. Padahal PSI-nya kan sudah diketuai oleh anaknya beliau gitu ya. Lalu pemilu legislatifnya kalau beliau sedang masih menjabat sebagai presiden gitu, tapi nggak ngefek gitu. PDI tetap juara meskipun suaranya berkurang. Yang naik itu adalah Golkar gitu. Nah itu yang menurut saya artinya gitu ya, tidak mudah lagi sekarang bagi partai politik manapun yang nggak hanya sekedar partai politik yang mau didirikan oleh Pak Jokowi untuk mendapatkan suara pada pemilu-pemilu berikutnya gitu. Makanya targetnya mungkin bukan pileg, tapi targetnya adalah memberi perahu kepada keluarganya manakala nanti ya misalnya ya terjadi semacam kesulitan untuk mendapatkan perahu pada Pilpres maupun Pilkada 2029 akan datang gitu. Nah kalau melihat dari itu, saya melihatnya bahwa ya dalam bayangan saya akan sulit mendirikan partai politik terbuka, tapi dalam bayangan saya kata terbukanya gitu, saya tidak tahu makna terbuka yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Bisa saja terbuka dalam makna Pak Jokowi itu beda dengan terbuka dalam pengertian saya. Baik, terbuka tadi Bang San Salvator bilang lebih inovatif, progresif, dan kompetitif begitu ya. Baik, Bang San Salvator, Bang Ray, terima kasih banyak abang-abangku sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Nanti kita bisa berdiskusi lagi, apalagi kalau nanti benar-benar direalisasikan Pak Jokowi ya. Baik, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.